Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Nurasana dari Prodi S1 Keperawatan, Stikes Akbi di Wijaya Husada Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh manusia. Struktur tubuh manusia. Yang pertama ada atom. Atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Istilah atom berasal dari bahasa Yunani, yang berarti tidak dapat dipotong ataupun sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Selanjutnya ada sel. Dalam biologi, sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel yaitu unsur dasar jaringan tubuh yang terdiri atas inti sel atau nukleus dan protoplasma. Bagian-bagian sel dibagi menjadi 3. Yang pertama protoplasma, kedua sitoplasma, dan ketiga nukleus. Protoplasma dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada mitokondria, alat Golgi, sitoplasma dasar, sentrosom, dan membran sel. Selanjutnya ada jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel khusus dengan bentuk dan fungsi yang sama. Yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang berfungsi menutup permukaan luar tubuh, memberi lapisan serta membentuk organ dalam dan kelenjar tubuh. Yang kedua ada jaringan muskulo atau muskular. Adalah jaringan otot-otot tubuh. Ilmu bisa dikatakan dengan neurologi. Muskulo juga merupakan organ yang berfungsi sebagai lokomotor atau suatu organ berfungsi sebagai penggerak. Kemudian ada jaringan syaraf, yaitu komponen jaringan utama dari sistem saraf. Sistem saraf mengatur dan mengontrol fungsi tubuh dan aktivitas. Dan yang terakhir ada jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi untuk mengikat dan melekatkan satu jaringan dengan jaringan yang lainnya. Struktur tubuh manusia yang selanjutnya ada organ. Organ merupakan bagian tubuh atau alat manusia dengan fungsi khusus. Yang pertama ada jantung, lalu ada hidung, faring, laring, trakea, bronchi, dan dada. Kemudian ada mulut, faring, esofagus, perut, usus, dan kelenjar ludah, pankreas, hati, dan empedu. Kemudian ada ginjal, ureter, kandung kemih, uretra. Kemudian ada tulang rawan, tulang sendi, tendon, jaringan otot. Kemudian ada jaringan sel darah putih, pembuluh limpa, limfatimus, dan jaringan limpa. Kemudian ada otak, jaringan spinal, saraf tepi, dan ganglia, dan organ-organ yang penting. Kemudian ada kulit. Kemudian ada sistem reproduksi pada pria dan wanita. Pada pria ada testis, penis, dan kelenjar. Pada wanita ada ovarium, saluran uterin, uterus, vagina, dan kelenjar susu. Kemudian yang terakhir ada seluruh kelenjar hormon sekresi seperti pankreas, testis, ovarium, hipotalamus, ginjal, pituiteri, tiroid, paratiroid, adrenalin, usus, timus, hati, dan pineal. Selanjutnya ada sistem. Sistem yaitu susunan alat dengan fungsi tertentu. Dalam struktur tubuh manusia memiliki beberapa sistem. Yang pertama ada sistem kerangka tubuh, yaitu memiliki fungsi untuk bergerak, tempat melekatnya otot, kemudian melindungi organ-organ dalam, menopang dan memberikan bentuk tubuh. Kemudian ada sistem otot. Sistem otot ini berfungsi untuk membantu pergerakan tubuh, aliran darah, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Kemudian ada 3 jenis otot pada tubuh manusia. Yang pertama ada otot rangka yang terhubung dengan tulang. Kemudian ada otot polos yang ditemukan di dalam organ pencernaan. Kemudian ada otot jantung yang ditemukan di jantung. Kemudian selanjutnya ada sistem persyarapan. Sistem persyarapan ini memiliki fungsi untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses informasi dalam otak dan syaraf. Kemudian ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini
melibatkan organ-organ yang disebut sebagai saluran pencernaan. Saluran pencernaan ini dimulai dari organ yang ada di mulut hingga usus besar. Fungsinya ini untuk memproses makanan menjadi zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Kemudian ada sistem pernafasan. Sistem pernafasan ini berfungsi untuk menyediakan oksigen ke seluruh tubuh, mengeluarkan karbon dioksida serta produk limbah lainnya yang dapat mematikan jika dibiarkan menumpuk. Kemudian ada sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular ini memiliki tiga fungsi. Yang pertama ada mengedarkan darah ke seluruh tubuh, kemudian untuk melindungi tubuh melalui sel darah putih untuk melawan kuman yang telah masuk ke dalam tubuh, kemudian untuk mempertahankan homeostasis atau keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi internal. Kemudian ada sistem penginderaan. Sistem penginderaan ini berfungsi sebagai penerima rangsangan yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Ada beberapa macam panca indera. Yang pertama ada indera penglihatan dengan menggunakan mata, kemudian ada indera pendengaran dengan menggunakan telinga, kemudian ada indera penciuman melalui hidung, kemudian ada indera peraba yang dapat dirasakan melalui kulit, kemudian ada indera pengecap menggunakan lidah. Kemudian selanjutnya ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia ini terdiri dari dua jenis, yaitu sistem reproduksi wanita dan pria. Sistem reproduksi wanita terdiri dari ovarium, saluran telur, rahim, vagina, vulva, kelenjar susu, dan payudara. Sedangkan reproduksi laki-laki mencakup skrotum, testis, saluran sperma, kelenjar seks, dan penis. Kemudian ada sistem urogenital. Sistem urogenital ini mencakup dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ini berfungsi sebagai menyaring darah untuk membuang limbah dan menghasilkan urin. Kemudian sistem urogenital ini juga dapat mempertahankan homeostasis air, ion, pH, tekanan darah, kalsium, dan sel darah merah. Demikian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apa ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.